Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Istiqromul Umami. Saya sebagai guru Al-Quran Hadis Seman 1 Jombang, sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan program studi Quran Hadis LPTK UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan nomor induk mahasiswa 207224706. Pada hari ini, Rabu 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran pada kelas 10G dengan tema menganalisis unsur-unsur hadis, sanad, matan, dan rawi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, anak-anak, di hari Rabu yang cerah ini sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, seperti biasa, mari kita melaksanakan pembiasaan pagi. Untuk hari ini, mari kita bersama-sama membaca surat Ad-Duha. Bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, saya cek kehadiran dulu nggih. Nanti ketika saya panggil, bilang hadir semangat atau hadir gembira. Mas Aditya Rahmatullah. Hadir, semangat. Oke. Mbak Aicha Canda. Hadir, semangat. Mbak Aira Izzatul Kumairo. Semangat. Coba sebelum lanjut kita tepuk semangat dulu ya. Bisa nggih tepuk semangat? Coba tepuk semangat. Semangat.
Semangat. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mohon semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional. Semuanya mohon berdiri. Bareng-bareng. Agustus tahun 45. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, Pak Umami mau bertanya dulu. Kira-kira masih ingat gak materi kemarin? Masih. Ada yang bisa menyebutkan kemarin kita belajar tentang apa? Tentang hadis sahih, hadis hasan, sama hadis dhaif. Coba dari 3 hadis itu mana yang bisa kita amalkan? Hadis sahih. Baik, bisa dilihat di layar monitor. Itu maksudnya apa, Pak? Oke, ada yang tanya ini maksudnya apa ya? Kira-kira ini sama-sama berbahasa Arab. Kira-kira ini ayat Al-Quran atau hadis? Hadis, betul. Anak-anak, ini merupakan hadis Nabi yang berupa ucapan. Kan kemarin sudah ada 3 pembagian ya. Ada ucapan, ada perbuatan, ada ketetapan. Kira-kira segala hadis Nabi yang berupa ucapan, apakah bisa kita amalkan? Belum tentu. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya hadis itu bisa diamalkan. Apa itu syaratnya? Harus memenuhi kriteria hadis sahih, lengkap unsur-unsur hadisnya, ada sanadnya, ada matannya, ada rawinya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis unsur hadis berupa sanad dengan benar. Jadi nanti kita akan belajar tentang apa itu sanad, di mana letak sanad. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis unsur hadis berupa matan dengan benar. Yang pertama tadi sanad, yang kedua tentang matan. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis unsur hadis berupa rawi dengan benar. Jadi 3 ini akan kita pelajari pada pagi hari ini, tentang sanad, tentang matan, dan tentang rawi. Anak-anak, salah satu hadis yang berseliweran di media sosial, salah satunya adalah utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai negeri Cina. Ada yang pernah menemukan hadis tersebut? Ada yang pernah? Belum ya? Kata Nabi kita disuruh belajar sampai negeri Cina. Pertanyaan saya, apakah hadis itu benar-benar ada? Yang kedua, apakah Nabi benar-benar menyuruh kita belajar ke negeri Cina? Atau bagaimana kita mensyarah atau menerjemahkan dakwahnya Nabi utlubul ilma walau bisin tersebut? Nah, nanti akan kita pelajari. Silakan. Pak, apakah kita bisa menganalisis hadis yang akan kita amalkan? Bagus. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Apakah kamu sebagai siswa kelas 10 sudah bisa meneliti hadis yang kita amalkan? Jawabannya adalah bisa. Nanti akan kita pelajari tentang ilmu-ilmu hadis. Nanti di dalamnya akan diketahui bagaimana cara meneliti hadis supaya kita dalam melaksanakan hadis itu tidak ragu-ragu. Baik anak-anak, pembelajaran mari kita lanjutkan. Silakan anak-anak melihat video dengan seksama. Disiapkan alat tulisnya. Nanti segala hal yang penting di video tersebut silakan dicatat. Nanti ada diskusi
sebagai tindak lanjut video yang akan saya putar. Baik anak-anak, kalian semua sudah melihat video dengan seksama, sudah ditulis hal-hal penting. Coba Pak Mami tanya, ada yang bisa jawab? Kira-kira apa yang dimaksud dengan rawi? Nggih, apa yang dimaksud dengan rawi, Mbak? Orang yang meriwayatkan hadis, betul ya? Betul. Yang kedua, ada yang bisa jawab apa yang dimaksud dengan sanad? Nggih? Oke, betul. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan matan? Oke, apa yang dimaksud dengan matan, Mbak? Isi dari sebuah hadis. Coba tepuk tangan dulu, sudah bisa menjawab semuanya. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Ada 5 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Monggo silakan berdiri. Baik anak-anak, setelah ini kalian akan berdiskusi. Nanti bahan diskusinya ada di Pak Mami, nanti akan saya bagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dilihat, bisa dilihat di monitor, layar monitor. Nanti tugas dari anak-anak adalah menganalisis kira-kira mana sanadnya, mana matannya, dan mana rawinya dalam sebuah hadis yang ada di lembar pertama. Coba saya bagi dulu. Kita nyanyi sambil bergerak, nyanyi lagu Aram Sam-Sam secara bersama-sama. Jadi ini dicari mana sanadnya, mana rawinya, mana matannya. Kalau matan isi hadisnya, ya. Kalau sanad mulai hadasana ini sampai Rasulullah. Kalau rawi bisa ditulis Bukhari Muslim. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai semua? Apakah merasa kesulitan? Tidak ya? Tidak. Baik anak-anak, selanjutnya monggo yang sudah siap kelompoknya bisa maju presentasi hasil kerja kelompoknya ke depan. Kelompok mana kira-kira? Oke, monggo silakan kelompok 2 bisa maju. Kita kasih aplaus dulu. Silakan kelompok 2 bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hadis tanda orang munafik. Sanadnya, sanad dari hadis ini adalah hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar anil A'mash anil Syaqiq an Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya matannya. Selanjutnya rawinya. sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggih? Sudah ada matannya, ada sanadnya, ada rawinya. Mari kita kasih riwet, tepuk riwet. Wah. Wah. Hebat. Silakan duduk. Baik anak-anak, semua
semua kelompok sudah maju. Anak-anak, sore ini kita akan melaksanakan tes sumatif. Silakan HP-nya dibuka. Kita akan mengerjakan lewat kuisis. Untuk kodenya silakan join myquiz.com. Untuk kodenya silakan ditulis 994-379. Penamaannya jangan lupa ya, sesuai dengan nama kalian, huruf kapital semua, strip, kelas 10G. Baik anak-anak, untuk memperdalam materi tadi sudah tes sumatif, kita perdalam lagi lewat flashcard dalam bentuk kuisis. Siapa di antara kalian yang ingin mencoba maju? Silakan. Oke, ayo silakan maju semua, berjajar di depan sini. Kasih tepuk tangan dulu yang ingin mencoba. Siapkan HP-nya. Silakan join myquiz.com, kemudian masukkan kode 3971122. Sudah nggih? Mari kita mulai. Jadi flashcard yang pertama adalah apa pengertian dari sanad dalam ilmu hadis? Bisa menjawab anak-anak? Bisa menjawab nggih? Sudah ya? Itu flashcardnya. Baik, sudah betul semua nih. Beri plus buat kelompok anak yang di depan ini. Silakan duduk. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Ya, sudah bisa menjawab semua kartu yang ada di kuisis. Saya harap anak-anak yang lain juga bisa menjawab ya. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah yang dimaksud dengan sanad adalah rantai penyampai antara satu orang kepada orang yang lain sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang dimaksud dengan matan adalah isi hadis, dan yang ketiga, yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Baik anak-anak, untuk refleksi hari ini, Pak Mami tanya, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Baik, coba ada yang bisa mengungkapkan kira-kira kenapa kok menyenangkan? Ada ice breakingnya Pak. Ada ice breakingnya. Ada kuisisnya Pak. Ada kuisisnya. Banyak tepuk-tepuk tangannya. Oke, banyak tepuk-tepuk tangannya. Baik anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi dulu ya. Senang-senang. Mudah-mudahan dengan bernyanyi hati kita selalu senang dimanapun kita berada. Mari kita bernyanyi senang-senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Lagi di sini. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah banyak anak-anak yang paham tentang materi. Tadi sudah tes sumatif, juga banyak yang sudah mencapai KKM. Yang belum mencapai KKM silakan mengerjakan remedial. Yang sudah mencapai KKM silakan mengerjakan pengayaan. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak Mami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.